Kali ini pertandingan langka teman-teman. Sama-sama juara dunia. Satu wanita, satu pria. Magnus Carlsen versus Hou Yifan. Hou Yifan ini Grandmaster Woman Tiongkok, Cina. Sedangkan Magnus Carlsen sudah pasti tahu teman-teman, Grandmaster asal Norwegia. Bagaimana keseruannya pada saat turnamen Golden Money Asian Rapid 2021? Saya akan ingatkan kembali kepada teman-teman. Siapkan konsentrasi tinggi, ambil ilmunya. Dan teman-teman yang baru saja bergabung di Jari Plawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Magnus Carlsen memegang buah putih pada saat bermain elo rating 2839, memulai dengan pion D4. Hou Yifan, elo rating 2628, kuda ke F6. Saat putih pion ke C4, lalu hitam membalas pion E6, persiapan gajah petak hitamnya untuk aktif. Penempatan kuda ke F3, balasan dari Hou Yifan, pion D5 mengajak pertukaran lini center. Magnus Carlsen mengabaikan, kuda ditempatkan ke C3, lebih aktif memainkan kuda teman-teman. Kembali, pion C5 mengajak pertukaran, dan di sini terbentuklah Queen's Gambit Decline atau gambit menteri ditolak. Kita pelajari teman-teman, respon dari Magnus Carlsen dalam Queen Gambit's Decline, pion E3. Setelah pion pukul pion, maka disambut oleh gajah. Pertandingan berlanjut, Hou Yifan mengantisipasi pergerakan kuda, pion A6, lalu Magnus Carlsen rokade sayap raja. Hitam, pion B5 mengancam gajah, dan gajah dipaksa tarik ke E2. Hitam, penempatan gajah pion Shinto, penempatannya ke B7. Setelah pion pukul pion, tidak memukul pion tersebut terlebih dahulu, makan menteri, melakukan penyederhana permainan. Dan Magnus Carlsen merespon dengan benteng. Barulah hitam mengambil pion dengan gajah. Bagaimana langkah taktikal yang dilakukan oleh Magnus Carlsen? Seperti langkah pengamanan yang sangat akurat. Penempatan kuda masing-masing ke jalur D yang dilakukan oleh kedua pemain. Kali ini Magnus Carlsen manuver kuda ke B3, mengancam gajah dan gajah mundur ke B6. Langkah posisional diperlihatkan, pion A4 dan pion B4 mengancam kuda. Di sini kuda tidak punya banyak pilihan, hanya bisa ke A2. Maka dari itu pion A5 sama-sama mengancam. Kita berandai, kenapa hitam tidak pukul saja kuda? Dia mendapatkan satu buah pion. Keuntungan dari partai ini, jika dilanjutkan, pion akan pukul gajah. Maka setelah hitam pukul pion, pasti disambut oleh gajah. Konsekuensinya teman-teman, hitam memiliki keuntungan satu pion, tetapi posisinya kalah. Rokade belum tercipta oleh rajanya, sementara perwira hitam sangat aktif untuk mengambil serangan di lini C dan di lini D. Mungkin jika dilanjutkan, kondisi seperti langkah terbaik putih, penempatan kuda ke A5, respon hitam, penempatan gajah ke D5. Bagaimana pion F3 memaksa nanti pion E4? Walau terlihat sudah mengamankan rajanya, tetapi langsung saja dibongkar. Dengan pertukaran perwira tersebut, pertahanan hitam kembali rusak teman-teman. Kolom yang ada di jalur G sudah tidak ada pion. Maka dari itu, jelas di sini hitam tidak memukul kuda, melainkan mengamankan gajahnya. Penempatan ke D8. Magnus Carlsen barulah menyelamatkan juga kudanya, kali ini ditempatkan ke A4. Permainan berlanjut, penempatan gajah ke D5 mengancam kuda, dan kuda dinaikkan ke C5 mengancam pion yang ada di A6 dua kali. Hitam merespon, langsung memukul pion yang ada di A5. Magnus Carlsen dengan kondisi seperti ini tidak memukul pion yang ada di A6 karena masih dalam pengawasannya. Kali ini penempatan gajah ke D2 menghambat pergerakan pion ke B3. Hitam rokade sayap raja. Dan putih benteng ke C1, begitu juga hitam penempatan benteng ke jalur C, penempatan ke C8. Kali ini gajah memukul pion, mengancam benteng. Benteng dinaikkan satu langkah ke C7.
Berikutnya teman-teman, langkah posisional, penempatan gajah ke B5 mengancam kuda. Kali ini penyerahan permainan terjadi, kuda pukul kuda dan disambut oleh kuda. Hou Yifan, pion H6, memberi ruang bagi rajanya apabila ada tempo skak oleh benteng. Setelah kuda mengancam benteng, penyerahan permainan kembali terjadi. Hou Yifan pukul benteng dengan benteng dan disambut oleh benteng. Hitam mencoba untuk menyerang kuda, tapi di sini balasannya kuda kembali menyerang gajah dan gajah dikembalikan lagi teman-teman ke D5. Magnus Carlsen langsung mengambil inisiatif pion F3 berharap bisa pion E4 mengancam gajah jika memungkinkan. Pion B3 dimainkan mengajak pertukaran dan Magnus Carlsen kembali menyederhanakan permainan berharap untuk mendapatkan partai in game. Setelah gajah pukul gajah disambut oleh benteng, barulah Magnus Carlsen mencoba penempatan gajah menyerang pion yang ada di B3 dua kali, dan pion ini tidak bisa diselamatkan. Raja melihat ada peluang untuk pion B2 promosi ke depan, maka dari itu dia bergeser ke F8 dan putih merespon pion E4 mengancam gajah. Setelah gajah ditarik jauh ke A8, barulah Magnus Carlsen mengambil keuntungannya, memukul pion dengan gajah, dan Hou Yifan langsung agresif rajanya ke E7 merapat, menjaga pergerakan pion untuk promosi. Gajah ditempatkan ke A4. Lalu hitam, benteng mundur ke A7. Kali ini fokus untuk tujuan utamanya. Persiapan, promosi pion. Ada kuda antisipasi, bisa penempatan nanti ke C7 dan disederhanakan kembali. Setelah gajah pukul kuda disambut oleh raja, lagi-lagi pion satu langkah menuju promosi ke depan. Benteng mengantisipasi, di sini mengepin posisi kuda terhadap benteng. Kali ini pion mengancam benteng. Bagaimana diciptakan hitam memundurkan bentengnya ke C8 membuat ada langkah yang sangat brilian yang diperlihatkan oleh Magnus Carlsen. Pause videonya, tentukan langkahnya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mendapatkan langkah yang dipilih oleh Magnus Carlsen? Yaps, pada umumnya pion H3 memberi ruang bagi rajanya, tetapi bukan ini langkahnya teman-teman. Selamat bagi kalian yang memikirkan benteng ditempatkan ke A1, mengancam gajah. Karena apa? Jika hitam tidak memindahkan gajahnya, melainkan penempatan benteng ditempatkan ke B8 mengancam pion, maka jelas putih akan mengambil langkah pion B7. Setelah gajah memukul pion, maka benteng mengepin gajah. Gajah diserang dua kali, raja tidak bisa rapat. Karena setelah ini terjadi, putih pasti unggul. Menang 1 perwira teman-teman, seorang Grandmaster asal Norwegia, Magnus Carlsen, sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Maka dari itu, langkah hitam di sini belum menyerah, penempatan gajah ke C6. Berikutnya, pion B7, mengancam benteng. Benteng ditempatkan ke B8. Pause kembali videonya, temukan langkah Magnus Carlsen. Satu langkah ini berubah semuanya. Yaps, selamat teman-teman. Apabila kalian berpikir benteng ke A6 mengancam gajah, di sini Hou Yifan menyerah. Karena apa? Ada dua pilihan yang bisa dilakukan oleh hitam. Kita analisis langkah yang terbaik yang bisa diambil oleh hitam. Tetapi percuma, tetap saja kalah 1 perwira. Beranggapan bisa gajah ke B5. Ada benteng mengajak pertukaran. Apa yang bisa dilakukan teman-teman? Jika benteng pukul benteng, pion promosi menjadi menteri. Dan satu langkah ke depan yang bisa diambil dengan posisi seperti ini saat gajah diancam. Yaps, memukulnya. Sama seperti yang tadi teman-teman. Langsung mengepin menyerang gajah 2 kali. Raja tidak bisa merapat karena 2 langkah untuk mencapai itu. Unggul 1 kuda. Ambil pelajaran penting ya teman-teman. Turnamen Golden Money Asia Rapid 2021, Magnus Carlsen memperlihatkan langkah taktikal dan sangat posisional. Dia berhasil.
Terapkan saat bermain nanti jika kalian memiliki kesempatan untuk melangkahkan seperti ini. Ucapkan terima kasih pada channel ini, hanya cukup subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Berikan komentar yang positif agar Jadi Pelawi CS semangat untuk memberikan video unggulan bagi kalian. Bye-bye.